Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama gue Jas Ocin dan kali ini gue akan melanjutkan cerita misteri gue. Kali ini gue cerita bareng nama istri gue, namanya Denis. Hai, gue Denis. Oke, jadi tema kita kali ini kita akan cerita tentang proses ini ya, pindahan Pindahan kita. kita, iya. Jadi karena gue ngalaminnya bareng sama istri gue ajak dia untuk podcast. Iya betul betul. Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Dari pertama kali kita bawa barang kali ya. Ya, boleh Ya, boleh. Oke. iya kan. Oke, jadi ceritanya itu kita saat itu belum lama menikah. Iya betul. Setelah itu kita memutuskan untuk Kontrak rumah. Iya. ya, kita memutuskan untuk kontrak rumah. Dan kita cari-cari rumah lah ya di luar kota, nggak di Jakarta, dan Iya. kita nggak sebutin itu tempatnya. Iya betul. Oke. Setelah itu kita cari-cari bareng sama saudara, akhirnya dapat nih di satu tempat nih. Iya. Dan, enak banget ya. Kita juga lihatnya udah serak banget gitu. Ya, tempatnya sih enak banget, cukup besar gitu ya, cukup besar, cukup enak pokoknya. Dan harganya juga terjangkau. Iya, Dari betul. beberapa kali kita ngiter-ngiter cari rumah, akhirnya yang cocok itu ya. Iya betul. Oke, setelah itu kita mulai nih untuk Perpindahan ya barang. perpindahan barang. Betul. Oke, setelah itu ya kita pindahin barang ya kan. Kita cari-cari barang, cari-cari pokoknya barang-barang yang diperluin lah untuk rumah kita. Iya. Jadi kita sebenarnya tuh masuk ke dalam rumah itu juga udah dari awal tuh udah langsung info sama pemiliknya kalau kita bakalan bawa barang dulu gitu ya. Jadi kita pas udah ada di hari kita semua langsung bawa barang yang barang gede-gedenya gitu loh. Kayak lemari gitu, ranjang, semua itu kita bawa ke sana. Dan kebetulan di saat itu banyak temennya Niko yang ngebantuin ya. Banyak temen aku yang ngebantuin Iya, buat betul. pindahan barang, buat ya pokoknya nempat-nempatin barang lah segala macam, Iya. ngangkat. Dan di situ juga kan ada mama ya, mamanya ada mama. Niko. Nah, mulai dari sana tuh emang kita waktu itu kerjain siang padahal ya. Siang. Kita kerjain siang, terus mungkin di saat itu kita lagi ketok-ketok begitu deh. Sampai akhirnya tiba-tiba mama yang bilang sama kita kalau misalnya Niko, Nis tadi ada yang lewat ya di jendela. Jadi ceritanya di rumah kita itu ada 2 kamar. Satu kamar yang utama buat gue sama Niko, yang satu kamar itu ya buat kalau ada tamu yang nginep gitu. Jadi waktu itu si mama emang ada di kamar itu. Setiap kamar punya jendela. Nah, jendela itu ngadep ke taman. Nah, si mama itu melihat katanya ada orang tinggi gede lewat di taman. Dan dia sangka itu adalah salah satu temannya Niko. Ya, orangnya hitam katanya ya. Iya, padahal Sekilas doang kelihatannya. Iya, karena temannya Niko dua-duanya yang cowok itu tinggi gede, mungkin disangka dia kali. Jadi kita kayak masih mikir, iya kali lah mereka gitu ya, antara mereka. Terus sampai itu gimana ya? Waktu itu udah kelar kejadian kayak gitu. Kita kayak mulai kayak misi-misi gitu kali ya. Mama kan langsung misi-misi gitu juga kan sama orang-orang, maksudnya sama makhluk-makhluk di sana. Iya, ya mungkin karena kita juga baru kali Baru, ya. Kita iya. orang pendatang baru, mungkin mereka jadi kayak gimana gitu kan. Iya. Tadi pertama kali kita mikir gitu. Tapi setelah itu ada salah satu temennya Niko juga. Setelah itu kita kan udah kelar beberes, terus kita mandi giliran. Setelah itu yang salah satu temennya kita Temen itu yang cewek mandi, pas keluar dia infoin kalau misalnya dia tadi gue mandi kok kayak yang ngintip gitu Iya. ya kata dia. Iya benar. Padahal di kamar mandi itu Iya. jendelanya itu tinggi, kurang lebih ya 2,5 meter lah ya tingginya ya. Iya, dan itu tinggi sih. Maksudnya kalau amit-amit, maksudnya kalau orang tuh nggak mungkin bisa lah nongol begitu gitu ya. Harus pakai tangga. Iya. Harus pakai tangga buat ngeliat ke depan. Aduh, terus kita kayak langsung parno sebenarnya. Iya, waduh, gimana nih? Kok kayak horor ya rumahnya ya. Horor banget gitu, kayak kita baru pindah kok diganggu banget gitu. Iya, aduh gila, itu sih udah langsung
gimana ya perasaannya baru Itu, pindahin barang udah diganggu gitu kita. Itu 2,5 meter loh. Dan Iya. apa namanya? Dan waktu itu kan aku nutupnya aja kan itu harus pakai tangga kan. Iya betul. Waktu itu soalnya pas pertama kali itu jendela kebuka posisinya Iya, kan, posisi akhirnya kamu kebuka. tutup. Terus udah gitu setelah dia mandi, posisinya gue tuh inget banget kita tuh lagi duduk-duduk gitu. Jadi ceritanya di ruang tamunya Niko, Itu ruang tamu kita, itu kita masih ngemper, belum ada iya, belum ada sofa, belum ada belum ada apa-apa. bangku. Oh tapi ada bangku satu. Bangku yang kita beli yang hitam tuh udah ada. Iya. Nah, aku tuh lagi duduk di situ, bangku hitam itu. Posisinya di ruang tamunya kita tuh ke belakang itu ada pintu tapi kaca semua full yang didorong di sliding ya. Iya. Gimana sih digeser? Pintu leret gitulah tapi ya, kaca. Iya, tapi kaca. Jadi kita tuh dari dalam bisa ngeliat keluar, dari luar bisa ke dalam. Di saat itu kita lagi ngobrol-ngobrol duduk, tiba-tiba salah satu temannya Niko yang cowok yang tinggi gede juga itu bilang, kepala, itu kepala. Anjir itu ada kepala nih. Aduh. Katanya. Gila, serem banget. Gua Terus langsung kita tanya, pokoknya pas dia teriak, Enggak, masih pas aku- dia teriak gitu kita tuh langsung Gue masih kayak, bilang lu jangan bercanda deh, lu apaan sih gitu kan? iya lu jangan bercanda deh, ya kan? Iya, Lu aduh. ada aja lu. Terus sampai dia bilang sama Niko, lu lihat Nik, lu lihat dia kan mukanya ada rambut-rambut bulu gitu kan. Dia sampai bilang, ini bulu-bulu di rambut gua semua di muka gue ini pada berdiri, kata dia. Mana iya. mungkin Bulu sih, kata kuduk gua bulu kuduk gue pada berdiri berdiri semua. Katanya mana mungkin kayak ginian bisa gue bohong-bohongin katanya. Kita kayak dalam hati gue tuh kayak langsung anjir, berderet-deret berturut-turut ini kita diganggu, baru belum pindah juga ya. Iya. Kita langsung lihat-lihatan ya Nik ya. Aduh itu sih, sampai nggak tahu harus gimana deh. Terus itu belakangnya gelap lagi waktu itu ya. Iya, ada sih Jadi, lampu, cuman kayak kita juga nggak berani gitu ke belakang jadinya. Iya, jadi belakang itu kan kalau dari pintu leret itu kalau mengarah ke belakang sebelah kanan itu dia ada dapur. Iya, jadi dapurnya tuh Nah, terpisah, bukan di dalam rumah. Dapur terpisah. Nah, tapi ini di depan dapurnya itu loh, Iya. ya kan? Jadi di depan dapurnya itu dia kayak ada sekat ya Untuk taruh mesin cuci, ya pokoknya ada kayu sekat triplek lah ya. Ya kurang lebih 1,5 meter lah ya kan, Iya, sekat tripleknya itu. Iya. Nah, Jadi itu ceritanya katanya temannya Niko itu ngelihat kepala tiba-tiba kayak jatuh ya. enggak, jadi ceritanya tuh dia lagi meleng gitu kan, lagi meleng terus tiba-tiba ada kepala gitu hitam semua nggak kelihatan matanya. Nah, kelihatan pas dia meleng, dia nengok ke sono itu kepala langsung turun ke bawah, langsung kayak ngumpet gitu kepalanya. Iya, jadi kayak kita tuh aduh merinding nih gua. Sama ini gila angin banget. Jadi Ini tuh angin kenceng banget nih tiba-tiba. pas yang waktu itu juga sebenarnya itu yang paling serem sih. Yang kalau bisa dibilang yang dia lihat itu karena dalam saat itu posisinya kita lagi pada tegang karena cerita si teman kita yang cewek Habis itu ngelihat mandi kan. ngelihat orang ngelihat di jendela terus tiba-tiba dia juga ngoceh kayak gitu, ngoceh nggak bener. Pertama gue nggak mau percaya, tapi kayak ngelihat muka dia kayak langsung bulu kuduknya berdiri semua sampai teriak-teriak gitu, gue juga langsung ngedon lah. Itu aku langsung kayak ya kalau kan lebih kayak positif itu kan udahlah kita bilang aja lah jangan ganggu kita gitu kan. Iya. Kita kan nggak ganggu padahal mereka. Kita rame gitu. loh. Iya kita rame. Kita berapa orang sih? Tuh 2, 3, 4, 5. Mama, si Ade kan, terus si aku, kamu, teman kamu 3. Iya. 7 orang. Bener-bener Tapi deh. sih itu posisinya itu emang udah malam sih Nis. Ya itu posisinya bukan malam, sore menjelang jam 7 lah. Orang kita habis itu pergi makan. Iya, habis maghrib kan. Iya, habis maghrib. Ya, Jadi, tapi nggak heran juga itu soalnya kan tempatnya itu tuh bener-bener kayak di pojok gitu, di belakang yang gelap gitu loh. Iya, makanya kan akhirnya setelah itu kan aku suruh kamu tanya sama pemilik rumah kan apakah ada masalah gitu sebelumnya. Iya. Sampai kita tuh tanya sama pemilik rumahnya. Katanya nggak ada masalah. Nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada aneh-aneh dan nggak pernah ada yang ganggu ya dia bilang ya. Ya akhirnya ya udahlah kita positive thinking. Lanjut lagi nextnya setelah kita keluar mau pergi makan ceritanya nih rame-rame. Iya. Nah setelah mau pergi makan kita keluar ada anjing hitam. Iya. Ada anjing hitam tapi anjing hitamnya itu ada pemiliknya sebenarnya. Lagi jalan-jalan intinya tapi dilepas anjing hitamnya. Nah gue sama Niko ini yang pet friendly lah orangnya. Jadi kalau misalnya ada pet, ada dog gitu kayak kita suka ngeliat mau main gitu kayak dari mana gitu lucu banget gitu. Jadi pas kita
ngeliat tuh anjing, terus kita mau samperin kayak biasa, dia langsung ngegonggongin kita terus ngejauh mundur-mundur. Iya kan sampai di saat itu gue langsung wah ini udah nggak bener nih, masa ngikutin, masa nempelin gitu. Langsung dalam hati aku tuh mikir gitu nih. Ya tapi kan kalau biasanya kan orang bilang itu kalau anjing-anjing itu kan bisa lihat. Iya kan, iya. maksudnya kayak ya aku juga takut lah ya, intinya waktu itu takut banget, sampai di mobil aja kita cuma diem doang. Iya. Udah kayak shock kayak apa tahu Iya. kita nggak sih. Aduh. Dan emang sih letak lokasi rumah kita itu kan emang agak pojok gitu ya. Pojok. Ya karena hukan, Iya, terus di pojok. Udah gitu banyak pohon gede. Iya, dan jadi kalian tahu nggak sih di depan rumah kita itu ada rumah, terus depannya itu tuh ditutupin pohon-pohon gede semua, bener-bener gede banget sampai nggak kelihatan rumahnya gitu ya. Iya, dan itu sebenarnya bisa dibilang rumah kita tuh banyak nggak ada tetangga ya, kayak kosong semua, seberang kosong. Ya rumah mah ada semua, cuman kosong, nggak ada penghuni. Yang ngisi rumahnya tuh sedikit. Iya, jadi kayak kita juga ngerasanya oke, ini nggak tahu nih ceritanya kita ambil keputusan bener apa enggak kontrak di sini, ya nggak sih. Pertama mikirnya kayak gitu, tapi ya udah kita jalanin aja. Ya pokoknya kita mikirnya positif aja waktu itu kan. Masih positif sampai akhirnya ya udah kita pergi makan, pulang. Kejadiannya tuh kita tidur. Tidur sampai akhirnya pagi-pagi si mamanya Niko bangunin kita. Nis, itu kayaknya bukan pagi deh, subuh deh. Subuh. Nis, itu air kamar mandi nyala, ada yang nyalain. Iya, emang ada yang emang mandi. Ada yang mandi? Hah? Kita kan lagi baru bangun ya kayak, Mbak. Aduh, kaget gue jadinya kan. Kayak langsung kaget juga karena nggak ada yang mandi subuh-subuh gini kan. Tapi air kenceng banget nyalanya. Kenceng banget sampai akhirnya pas sebenarnya tuh pas gue tidur tuh gue berasa ada suara, kayak ada suara keran nyala. Tapi karena gue pikir kalau teman-temannya Niko itu lagi mandi atau Niko mandi gitu. Sampai akhirnya gue masih positive thinking, ternyata belum ada yang bangun. Ternyata baru mamanya Niko. Iya, semua lagi tidur semua. Iya, jadi kayak dan pas si mama itu kebangun kan. Iya, dan kita nggak tahu itu siapa yang nyalain, tapi kayak ya udah sampai akhirnya fix ini nggak benar. Kita ambil keputusan buat tolong deh, ada siapa yang ngeliatin rumah kita, tolong. Kayak gue nggak mau tinggal di sini diganggu, apalagi kita kontrak udah langsung bayar lumayan lama ya, jadi kayak di muka kita langsung bayar untuk beberapa tahun kayak langsung udah dibayar gitu. Masalahnya kayak masa gue harus tinggal di sini bener-bener kayak begitu gitu kan. Gue juga nggak mau. Akhirnya kita harus cari solusi nih. Kita cari deh orang yang bisa ngeliat lah. Dan dari situ kamu yang cari ya kalau nggak salah itu ya. Jadi kan aku punya tante itu kan, dia emang banyak kos-kosan, ada beberapa rumah juga gitu kan. Dan setiap tempat yang baru itu selalu diliatin. Pasti tante aku tuh pasti manggil orang yang bisa ngelihat sama orang yang bisa buat ngebersihin. Itu kan ya, intinya ya itu buat positif aja sih. Ya udahlah, akhirnya dapat kontaknya nih. Kita langsung hubungin ya. Udah kita hubungin langsung, ya udah nih kita janjian langsung ketemu. Iya, beberapa hari kemudian akhirnya dia datang. Ya kan, soalnya kita minta cepet kan, kita udah mau tinggal di situ. Iya. Sebelum tapi itu di saat kita udah ini kan ya, di saat kita udah selamatan kan ya? Belum. Emang sebelum acara selamatan kita mau. Oh iya. Acara selamatan kita mau usir dulu. Iya. Kita mau bersihin rumah dulu. Iya, soalnya dia kalau nggak salah ada bilang kalau misalkan mereka itu butuh kayak apa sih? Ya pokoknya kayak buah-buahan, pisang yang kayak, gitu. Terus gitulah sesajen kali ya. Iya, pakai kopi berapa biji gitu. Terus ada air garam, air gula, terus pakai sedekah namanya ya. Iya, pokoknya ada makanan segala macam lah, kita nggak ngerti. Pokoknya yang penting tuh kita ikutin sarannya dia aja pokoknya. Iya, tapi kan emang sebenarnya kita ada selamatan rumah sih. Kayak housewarming kita ada sebenarnya, tapi emang belum. Dan rencananya kita pindahin barang dulu baru kita housewarming, biar rumahnya kan juga udah langsung udah taruh perabot, tinggal kita tinggal gitu. Iya, terus akhirnya orangnya datang ke sana. Dua orang. Akhirnya dia datang. Dia datang, ya udah nih kita ngumpul nih di ruang tamu, kita ngumpul di tengah-tengah. Nah, udah kita ngumpul,
ya mungkin ya anggap aja si Pak Haji ini ya. Mm-mm. Si Pak Haji ini dia baca doa segala macam pokoknya. Ya udah kayak gitu. Udah kayak gitu ya pokoknya dia memulai Ritual. kayak ya ritual gitulah. Ya udah nih, akhirnya dilihatlah nih sama si Pak Haji ini. Mm-mm. Nah ternyata katanya ya, kata si Pak Haji, yang tinggal di rumah kita itu Iya. jadi ada 3 penunggu. Iya. Ada 1 cewek itu di kamar siapa ya? Kamar kita katanya. Aku lupa. Ya nggak Kan tahu dah. kamu yang itu. Ya aku juga Mm-mm. nggak gitu inget ya. Itu kan udah agak lama. Pokoknya Jadi, ada 3. Ya pokoknya ada 3. 1 di Heeh. kamar utama, 1 lagi di kamar yang kedua, Iya. 1 lagi tuh yang di belakang tuh. Iya, Nah iya. yang di belakang ini si Pak Haji Lat ini justru yang di belakang ini yang ngeyel nih. Mungkin yang teman-teman aku lihat itu ya, Iya, yang di betul. belakang itu yang nampakin Iya. pas itu langsung ngilang kan, langsung Iya, turun yang iya. hitam-hitam yang gitu. Mm-mm. Nah jadi 2 yang tinggal di sini itu katanya itu nggak ganggu ya, itu masih bisa dibilangin katanya. Iya. Nah yang di belakang ini nih, yang waktu temen gua ditampakin itu Mm-mm. yang hitam semua itu, nah itu yang nggak seneng katanya. Dia kalau nggak salah katanya nggak mau pergi ya. Iya dia nggak mau Sampai pergi, diusir juga nggak mau pergi sampai sama. diusir nggak mau pergi, sampai ini, tiba-tiba aku kaget kayak si Pak Haji itu kayak kayak gitu loh. Oh gitu. Kayak si apa, jadi kan si Pak Haji ini kan ditemenin kan sama Heeh. 1 ibaratnya kayak asisten Iya. gitulah, Heeh. pokoknya nemenin dia kemana-mana. Nah ini katanya orang makhluk yang belakang ini itu mau nyerang katanya. Oh. Nah dan ditahan sama si Pak Haji. Heeh. Si Pak Haji ini Ini ditahan. kayaknya aku baru dengar, karena mungkin aku waktu dulu kayak nggak mau dengar ya, kayak takut juga sih. Iya. Nah aku juga, waduh, dalam hati aku juga ngeri juga dong. Aku Iya. sampai doa juga kan. Iya, iya. Wah itu sih ini gawat banget nih kan. Heeh. Ya udah kayak gitu. Ya pokoknya makan waktu kurang lebih 5 sampai 8 menit lah. Iya. Itu buat bener-bener buat nangkep dia gitu ya. Akhirnya suruh di situ kan ada apa namanya, si Pak Haji itu dia bawa botol kan, Mm-mm. bawa botol, terus si asistennya itu dia masukin ini air sama garam, Nah. masukin air sama garam terus doain kan. Udah didoain begitu, ya udah nih, udah dari diserang begitu, akhirnya ditarik lah sama si Pak Hajinya. Udah ditarik begitu, wah masuk nih, udah masuk botol, langsung didoain buru-buru, udah gitu langsung kayak disemprot gitu, buah, kayak gitu kan, langsung ditutup. Oh gitu. Tapi udah gitu kan udah, maksudnya si makhluk itu berarti udah dimasukin kan? Udah dimasukin. Iya, iya. Gila itu aku lihat Pak Hajinya ya itu sampai kayak ngos-ngosan gitu, pakai tenaga dalam mungkin nih. Iya, aku nggak lihat sih. Iya. Iya, Gila bener-bener sih deh. sumpah. Terus? Oh ya, habis nangkap dari situ, Mm-mm. kan dia kan masuk Iya. ke kamar kedua lagi gitu kan. Iya. Nah itu udah oke lah, itu baik-baik semua Iya. katanya emang. Katanya dibilangin juga kan? Ya dibilangin. Nah udah habis dari situ, si Pak Haji ini minta sebutin nama. Ya jadi penghuni. ya nama gue sama istri gue ini disebutin. Mungkin tujuannya itu untuk memperkenalkan kali ya. Jadi si Pak Haji ini tuh bilang ke si penunggunya itu bahwa yang akan tinggal di sini itu kita berdua gitu. Iya, betul. Jadi biar nggak digangguin gitu kan. Tapi udah kayak gitu setelah proses pengusiran. Itu tunggu dulu, itu proses pengusiran yang di dalam tuh. Iya. Oh, ada lagi. Nah, udah proses pengusiran di dalam itu, terus kan ke depan dong. Ya kan, karena kan sudut-sudut semua ruangan aku minta supaya diliatin. Ya kan. Nah, udah dari situ keluar nih ke halaman, ke taman. Iya. Nah, kalau ke taman itu kan emang tempatnya itu kan dekat-dekat pohon-pohon yang gede-gede itu iya, kan. Iya. Nah, udah kayak gitu disamperin lah, dilihat nih di situ. Ternyata di situ ada pada ngumpul di situ. Oh. Soalnya itu kan ada pohon-pohon gede kan tuh. Nah, mereka tuh tempatnya di situ, pohon-pohon gede itu katanya. Oke. Ya udah, alhasil ya dikasih lah
mereka itu katanya yang di depan-depan itu yang di taman tuh Iya. kan itu kan agak gelap ya, yang pas depan dapur tuh keluar tuh lihat Iya, keluar. iya. Heeh. Nah itu jadi tuh yang di situ itu mereka pada minta makan. Minta makan. Iya, mereka tuh pada minta makan. Nah itu kenapa tuh yang sesajen itu tuh si Pak Haji itu suruh Minta sediain gitu. kan Iya, makanan iya. segala macam Iya. buah-buahan. Heeh. Nah itu tuh mereka itu semua tuh minta makan katanya, Oke. minta makan. Heeh. Makanya mungkin ngeganggu kali. Iya, Mungkin. iya, iya. Ya udah, akhirnya udah kayak gitu si Pak Haji ini doain. Pak Haji ini doain, dia ngomong bye-bye, ya udah akhirnya diambil lah. Coba katanya, coba nih kok ambil buah nih sama ini gitu kan. Ya udah aku ambil semua dong. Iya. Udah gitu dibawalah sama dia nih makanannya, udah nih dikasih ke mereka. Udah dikasih mereka, ya emang sih Pak Haji itu bilang ya kalau yang di dalam sih ya udah dibersihin. Cuman kalau yang di luar ini kan pasti kan ada banyak yang dari luar, ada yang datang lah ya kan. Iya, Tapi iya. nggak sampai masuk ke dalam rumah karena rumah udah dibersihin gitu. Oke. Ya udah hasil dari situ besokannya ya kita udah mulai tinggal di situ lah ibaratnya, udah ya kita juga kan berdoa juga gitu kan. Iya. Ya udah maksudnya makasih udah dibantuin gitu kan. Akhirnya ya Iya. kita udah tinggal di sana lah. Iya, tapi setelah kita tinggal di sana, jadi sebelum rumah itu dibersihkan sama sesudah, itu emang jauh sih bedanya. Tahu nggak yang dibedain itu apa? Ternyata aura gitu, kayak Iya. suasana di dalam tuh panasnya udah kayak di sauna, atau nggak sih kalau emang sebelum dibersihin ya? Panasnya Panasnya tuh bener-bener kayak ngelekep banget deh. Iya. Tapi setelah udah kelar, kok adem ya? Jadi kayak itu gimana ya? Kayak sugesti Iya. tapi bukan sugesti ya. Iya, tapi bener, kenyataan. Emang kenyataan bener. Adem. Rumahnya tuh kayak jadi langsung nyaman, kayak jujur aja, gue sekarang ini tinggal di sana nggak takut. Bener-bener nyaman banget sekarang. Iya, kita udah 1,5 tahun, hampir 2 tahun tinggal di sana, fine aja ya Nick ya. Iya, fine aja. Iya. Jadi emang sebenarnya makhluk itu ya ada, tapi nggak ngeganggu. Dan kalaupun emang yang jahat-jahat emang kemarin udah kita usir juga. Iya. Cuman itu pengalaman kita sih super sih. Iya itu diganggunya. Sih. Iya. Seumur umur baru kali ini aku ngerasainnya kayak begitu sih. Aku takut loh. Iya. Apalagi kita cuma kita doang tinggal di situ kan. Iya, kan mikirnya kita berdua doang kan tinggal di sana. Iya. Bayangin aja. Niko itu fotografer, dia sering pergi subuh, coba bayangin. Gua dari subuh ditinggal sampai malam lagi. Kadang kan gue mikirnya langsung merinding karena ada masalah kayak gituan, tapi ya ternyata setelah kita jalanin dan kita tinggal di sana udah enggak semenyeramkan itu kok. Iya, sekarang sih udah aman ya. Sekarang udah aman. Bahkan emang udah nyaman, udah enak udah banget nyaman. lah Kita tinggal di sana juga nyaman banget. Iya. Karena si Pak Haji itu juga bilang katanya kalau misalkan ada yang penunggu yang positif begitu, Iya. yang negatif, Iya. itu juga katanya bisa ganggu kerjaan kita. Iya, betul katanya gitu. Ya gimana ya? Sebenarnya kita ini yang nggak percaya yang begituan ya, cuman Iya. ya mau nggak mau lah ya kan. Iya, enggak sih, kemarin karena kita diganggu aja sih. Iya. Jadinya kayak nggak mungkin gue tinggal di sini diganggu terus, yang ada bisa parnoan seumur hidup kayaknya sih. Iya. Gitu, ampun deh. Itu pengalaman kita sih ya. Iya. Ya jadi begitulah, itu pengalaman kita berdua pertama kali ya. Indah, kontrakan, benar-benar pertama kali juga kita tinggal berdua ya. Iya. Iya, itu benar-benar mistisnya tuh benar-benar Berasa banget, bukan iya. berasa lagi lah. Ya kita ngalamin kan. Sampai yang bukan kita aja di ini nih. Tapi Iya. untungnya sih kita enggak Kita nggak di amit-amit sih. Kita nggak dikasih lihat, tapi ya untungnya ya udah kelar juga. Udah kelar juga ya. Akhirnya ya udahlah, kita tinggal di situ ya enak-enak aja sampai sekarang gitu kan. Ya begitu aja sih guys untuk episode aduh, ngaco dia. jadi keselewat kan. Ya jadi untuk episode yang sekarang itu ya ceritanya ya kurang lebih seperti itulah. Iya. Ya jadi ya kesimpulannya itu dimanapun kita berada itu pasti ada
penunggunya. Iya, Dan kita ya pertama itu ya kita nggak boleh nantang. betul. Yang kedua itu ya kita ya kita berdoa tapi kita misi-misi juga lah ya Iya, kan. iya, Ya ibaratnya betul. kan kayak orang itu kan ya kayak kita lah ke rumah orang kan. Misi-misi Iya, lah, misi iya. mau masuk gitu kan, nggak main seenaknya aja kan. Orang juga pasti marah lah kalau orang yang nggak kenal main masuk seenak jidat aja gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, ya begitulah intinya. Ya udah, oke guys. Untuk episode kali ini sekian dulu cerita kita, dan ini emang real story kita ya. Yes. Ini real story Kita alamin bener-bener berdua. Iya, yang kita alamin bener-bener. Ya semoga aja cerita ini bisa Menghibur kalian. menghibur kalian ya. Ya mungkin sebagian orang yang terhibur, ada sebagian orang juga yang Takut. ya, ada yang takut juga ya. Ya intinya ya kita ya selalu share yang real story ya. Betul. Ya udah, oke guys. Sekian aja, gua Niko pamit undur diri. Gue Denis, Ya, oke. pamit juga. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa guys ya. Thank you, see you di next episode.